Jelajahi sudut-sudut lingkungan di kota Bandung dan Anda akan menyaksikan pemandangan yang mungkin terasa tidak lazim. Setidaknya, jika pandangan Anda tentang proses penuaan adalah keterbatasan. Bayangkan seorang kakek berusia 85 tahun menaiki tangga tanpa berpegangan. Seorang nenek 93 tahun berjalan ke pasar dengan postur sempurna. Atau seorang berusia 100 tahun yang tak pernah menyentuh alat bantu jalan. Kini, bandingkan dengan kondisi di Indonesia, di mana hampir separuh orang dewasa di atas 75 tahun mengandalkan alat bantu mobilitas hanya untuk bergerak di dalam rumah mereka sendiri. Ada rahasia yang jarang orang ungkap. Perbedaannya bukan pada genetik, melainkan kebiasaan. Dan banyak kebiasaan kecil namun ampuh yang membuat para lansia Jepang tetap lincah, percaya diri dan mandiri telah perlahan memudar dari kehidupan modern. Video ini bukan sekadar tips latihan lain untuk para lansia yang mungkin sering Anda jumpai. Ini tentang menemukan kembali 5 gerakan harian yang tersembunyi, yang menjaga sendi tetap muda, otot kuat, dan keseimbangan tajam tanpa perlu menginjakkan kaki di pusat kebugaran. Ini bukanlah peregangan, ini bukanlah rutinitas olahraga berat. Ini adalah ritual gaya hidup yang sangat terjalin dalam budaya Jepang dan didukung oleh sains yang seringkali terabaikan oleh banyak dokter. Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan memahami apa saja kebiasaan-kebiasaan ini dan yang lebih penting, mengapa kebiasaan tersebut bekerja secara efektif, alami, dan bahkan menyenangkan. Sebelum kita mulai, bagikan nama Anda dan lokasi Anda di kolom komentar. Kami sangat ingin mendengar dari Anda. Kebiasaan pertama adalah ritual pagi 15 menit. Ini adalah proses penyetelan ulang neurologis, bukan sekedar pemanasan. Banyak orang berpikir kekakuan di pagi hari adalah bagian alami dari proses penuaan. Anda bangun tidur, sendi terasa kaku, punggung menolak digerakkan, dan energi belum sepenuhnya hadir. Jadi, Anda menyeduh kopi, duduk, dan menunggu hingga merasa lebih baik. Namun, inilah kenyataannya. Kekakuan itu tidak akan hilang begitu saja, ia akan menumpuk. Setiap pagi, Anda melewatkan gerakan yang berarti. Sistem saraf Anda tetap lesu, cairan sendi tetap kental, otot-otot lupa akan fungsinya. Seiring waktu, Anda bergerak lebih sedikit dengan kurang percaya diri hingga Anda tidak bisa lagi turun ke lantai. Atau, lebih buruk, Anda takut untuk mencoba. Sekarang, inilah yang telah dilakukan para lansia Jepang sejak tahun 1988. Ini bukan olahraga, ini bukan yoga. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih cerdas, sebuah penyetelan ulang neurologis seluruh tubuh. Nama ritual ini adalah Radio Taiso. Jutaan orang mempraktekannya setiap pagi. Bukan karena membakar kalori atau membangun otot, tetapi karena dengan lembut mengaktifkan kembali setiap sendi utama, otot penstabil, dan sirkuit keseimbangan di otak dalam waktu 15 menit setelah bangun tidur. Kebiasaan ini tidak hanya membangunkan tubuh, tetapi juga mengkalibrasi ulang sistem tubuh. Anggap saja seperti memulai ulang ponsel agar semua aplikasi berjalan lancar. Hanya saja, ini berlaku untuk tulang belakang, pinggang, lutut, dan proprioseptor Anda. Penelitian dari sebuah universitas di Jepang menunjukkan bahwa mereka yang mempraktikkan gerakan sendi pagi harian melaporkan 37% lebih sedikit kekakuan sendi sepanjang hari, bahkan hingga usia 80-an dan 90-an. Dan inilah bagian terbaiknya. Anda tidak perlu mengikuti siaran Jepang atau bergabung dengan kelompok di taman pada pukul 6.30 pagi. Anda bisa melakukan versi sederhana di rumah Anda sendiri, di ruang tamu, bahkan dengan piyama, dan merasakan tubuh Anda berubah dari kaku dan lesu menjadi lentur dan waspada dalam waktu kurang dari 5 menit. Anda tidak memerlukan pusat kebugaran, pelatih, atau bahkan matras. Hanya beberapa menit gerakan yang memberitahu tubuh Anda saatnya untuk hidup hari ini, bukan sekedar bertahan. Saya ingin bertanya kepada Anda, kapan terakhir kali Anda benar-benar merasa siap untuk bergerak begitu Anda bangun tidur? Bayangkan jika Anda bisa merasakan hal itu setiap hari. Kebiasaan kedua, transisi lantai.
gaya hidup sebagai uji kekuatan tersembunyi yang menjaga martabat Anda. Izinkan saya menanyakan sesuatu yang mungkin tidak nyaman. Jika Anda jatuh sekarang, bisakah Anda bangkit tanpa bantuan? Sebagian besar masyarakat Barat di atas 65 tahun tidak bisa. Dan itu bukan karena mereka lemah. Itu karena kehidupan modern secara diam-diam telah menghilangkan satu gerakan harian terpenting untuk kekuatan seumur hidup. Di Jepang, ini masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan karena mereka berolahraga, tetapi karena lingkungan mereka menuntutnya. Meja rendah, futon, tempat duduk di lantai, upacara minum teh, hanya sekedar hidup menuntut puluhan transisi dari lantai ke posisi berdiri setiap hari. Dan itu lebih penting daripada rutinitas olahraga apapun. Ketika Anda bangkit dari lantai, otak Anda mengaktifkan urutan neurologis yang mendalam. Otot bokong, paha depan, otot inti, fleksor pinggul, penstabil pergelangan kaki bekerja secara berurutan. Gerakan ini melatih refleks pemulihan dari jatuh Anda jauh lebih baik daripada mesin latihan apapun. Inilah bagian yang tidak dibicarakan siapapun. Kemampuan untuk bangkit dari lantai tanpa menggunakan tangan bukan hanya indikator kekuatan, tetapi juga prediktor kemandirian, kelangsungan hidup, dan martabat. Sebuah studi dari Brazil tahun 2012 menemukan bahwa orang yang bisa bangkit dari lantai tanpa tangan memiliki tingkat kematian 83% lebih rendah selama 6 tahun. Bukan karena gerakan itu sendiri, tetapi karena ini mencerminkan kemampuan otak Anda untuk mengendalikan tubuh saat hidup menjadi tidak terduga. Di Indonesia, kita duduk di kursi, tidur di tempat tinggi, menggunakan toilet duduk. Kita telah menghilangkan setiap tantangan dari gerakan kita, dan kita telah kehilangan kekuatan yang kita butuhkan. Ini bukan tentang perabot rumah tangga. Ini tentang mengingatkan tubuh Anda seperti apa rasanya ketahanan. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana orang Jepang berjalan secara berbeda dan bagaimana setiap langkah secara diam-diam menjaga sendi mereka. Tetapi pertama, kapan terakhir kali Anda bangkit dari lantai hanya untuk membuktikan bahwa Anda masih bisa? Kebiasaan ketiga, rahasia jalan kaki Jepang. Mengapa setiap langkah yang Anda ambil bisa mempercepat penuaan? Selama beberapa dekade kita diberitahu, jalanlah lebih banyak, tapi bagaimana jika cara Anda berjalan jauh lebih penting daripada seberapa jauh Anda berjalan? Di Indonesia, kebanyakan orang berjalan dengan langkah panjang, hentakan tumit yang berat, dan postur condong ke depan. Rasanya efisien, tetapi secara diam-diam hal itu merusak sendi Anda. Setiap langkah dengan hentakan tumit pertama mengirimkan gelombang kejut ke pergelangan kaki, lutut, pinggul, dan punggung bagian bawah Anda. Peneliti di sebuah universitas terkemuka menemukan bahwa hentakan tumit yang khas menghasilkan 2 hingga 3 kali berat badan Anda sebagai dampak pada setiap langkah. Sekarang, kalikan itu dengan 8.000 langkah sehari. Di Jepang, para lansia berjalan secara berbeda. Ini bukan hanya lebih sering, tetapi juga lebih cerdas. Langkah mereka lebih pendek, lebih lembut. Kaki mereka mendarat dengan bagian tengah kaki, bukan tumit. Postur mereka tetap tegak, otot inti sedikit berkontraksi. Ini bukan gaya, ini adalah sistem yang disempurnakan oleh berabad-abad berjalan dengan sandal kayu yang membuat hentakan tumit mustahil. Studi biomekanik menunjukkan bahwa gaya berjalan Jepang mengurangi dampak sendi sebesar 32% dan mengaktifkan 47% lebih banyak otot penstabil. Itu bukan hanya perlindungan sendi, itu adalah asuransi keseimbangan seluruh tubuh yang tertanam dalam setiap langkah. Dan inilah yang benar-benar mengejutkan. Banyak orang di kota Semarang mengembangkan mekanika berjalan yang buruk bukan karena cedera, melainkan sepatu mereka. Sol tebal, lengkungan kaku, tumit tinggi. Kita telah mengubah kaki kita menjadi penumpang pasif yang tidak mampu merasakan atau merespons tanah.
Jalan kaki ala Jepang melatih kembali seluruh rantai kinetik Anda, mulai dari otot kaki hingga pusat keseimbangan otak. Ini bukan tentang kecepatan, ini tentang gerakan cerdas yang dirancang untuk menjaga sendi yang membuat Anda tetap mandiri. Jadi, lain kali Anda berjalan, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda menghentakkan kaki ke tanah atau bergerak dengan tujuan. Selanjutnya, kita akan menjelajahi senjata mobilitas rahasia yang tersembunyi di setiap rumah Jepang, kebebasan pinggul, dan jika bagian ini membuat Anda memikirkan kembali cara Anda berjalan, beritahu saya di kolom komentar. Lutut Anda akan berterima kasih. Kebiasaan keempat, mobilitas pinggul yang dirancang secara alami. Mengapa rumah-rumah Jepang menjaga satu sendi yang membuat Anda tetap mandiri? Anda bisa kehilangan 40% mobilitas pinggul Anda dan tidak pernah menyadarinya sampai terlambat. Itu adalah bagian yang kejam. Sendi pinggul adalah sendi bola dan soket yang dimaksudkan untuk bergerak ke berbagai arah, tetapi gaya hidup barat menguncinya pada sudut 90 derajat hampir sepanjang hari. Duduk saat sarapan 90 derajat, mengemudi 90 derajat, menonton TV 90 derajat. Ulangi itu selama 30 tahun dan tiba-tiba Anda tidak bisa jongkok, tidak bisa mengikat tali sepatu, tidak bisa menjaga keseimbangan. Dokter menyebutnya pemendekan adaptif ketika tubuh Anda membentuk kembali dirinya di sekitar gerakan terbatas. Tetapi di Jepang, kehilangan itu tidak pernah terjadi. Mengapa? Karena budaya mereka menanamkan mobilitas pinggul ke dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebagai latihan, tetapi sebagai bagian dari lingkungan. Duduk di lantai membuka pinggul dalam rotasi eksternal. Posisi duduk bersila, berlutut di atas tumit, meningkatkan fleksi lutut dan pergelangan kaki yang dalam. Bahkan, tidur di futon membutuhkan transisi jongkok yang dalam 2 kali sehari. Ini bukan latihan, ini adalah ritual penyelamat sendi yang menyamar sebagai rutinitas hidup. Dan inilah inti masalahnya. Mobilitas pinggul penuh tidak hanya melindungi pinggul Anda, ini menjaga lutut, tulang belakang, dan keseimbangan Anda. Ketika pinggul terkunci, punggung bawah Anda mengompensasi secara berlebihan. Lutut Anda menanggung beban ekstra. Pusat massa Anda menjadi lebih sulit untuk digeser, membuat jatuh lebih mungkin dan pemulihan lebih lambat. Sebuah studi dari Asosiasi Ortopedi Jepang menemukan bahwa lansia yang mempertahankan mobilitas pinggul penuh memiliki kemungkinan 89% lebih rendah untuk membutuhkan alat bantu jalan setelah usia 80 tahun. Bukan karena mereka meregangkan tubuh, tetapi karena rumah mereka menuntut gerakan. Di Barat, kita membangun kenyamanan. Di Jepang, mereka membangun ketahanan. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah perabot Anda membuat hidup lebih mudah atau diam-diam merenggut kebebasan Anda? Selanjutnya, kebiasaan terakhir. Ini bukan gerakan, ini adalah sistem pelatihan keseimbangan tersembunyi yang tertanam di setiap jalan dan rumah Jepang. Kebiasaan kelima, tantangan keseimbangan lingkungan. Mengapa rumah-rumah Jepang melatih otak Anda, bukan hanya tubuh Anda? Di Indonesia, latihan keseimbangan adalah sesuatu yang Anda lakukan di terapi fisik setelah Anda jatuh. Di Jepang, keseimbangan dilatih sebelum Anda tahu Anda membutuhkannya. Dan rahasianya bukan pada latihan khusus, ini ada pada cara mereka hidup. Masuklah ke rumah tradisional Jepang dan Anda akan disambut dengan genkan, area masuk yang ditinggikan yang memaksa Anda untuk melangkah naik dan turun sambil melepas sepatu. Kedengarannya sederhana, tetapi secara neurologis itu jenius. Setiap kali Anda melangkah naik, menyeimbangkan dengan satu kaki, memutar dan meraih sandal, Anda sedang menjalankan latihan proprioseptif seluruh tubuh tanpa menyadarinya.
lansia Jepang melakukan ini berkali-kali sehari, setiap hari sepanjang hidup mereka. Ini bukan olahraga, ini adalah terapi paparan untuk sistem keseimbangan Anda. Kehidupan barat modern, sebaliknya, dirancang untuk prediktabilitas, trotoar datar, lantai yang rata, pencahayaan terang, pegangan tangan di mana-mana. Terasa lebih aman, tetapi itu merampas tubuh Anda dari tantangan yang dibutuhkan untuk tetap tajam. Inilah yang mungkin tidak Anda ketahui. Keseimbangan bukanlah kemampuan yang tetap. Ini adalah refleks neurologis yang menurun karena tidak digunakan. Ketika otak Anda berhenti menemukan permukaan yang bervariasi, pijakan yang tidak stabil, atau sudut yang bergeser, ia kehilangan kemampuan untuk merespon. Itu sebabnya 70% orang Cilacap di atas 75 tahun melaporkan masalah keseimbangan, sementara sebagian besar lansia Jepang terus berjalan di halaman kuil dengan batu-batu tidak rata, tanpa pegangan tangan, dan penuh percaya diri. Sebuah studi dari sebuah universitas di Jepang menemukan bahwa lansia yang secara reguler menjelajahi medan yang bervariasi memiliki refleks pemulihan keseimbangan 43% lebih baik saat tersandung, bukan karena mereka berlatih lebih keras, tetapi karena lingkungan mereka melatih otak mereka. Jadi pertanyaannya menjadi, apakah Anda berlatih untuk stabilitas atau menghindarinya sama sekali? Hebatnya, Anda bisa membangun kembali ini bukan dengan peralatan pusat kebugaran, tetapi dengan tantangan sederhana di rumah. Berdiri dengan satu kaki sambil menyikat gigi, berjalan melintasi rumput, kerikil, atau pasir. Tutup mata Anda selama 10 detik saat mencuci piring. Keseimbangan tidak hilang seiring bertambahnya usia, ia hilang karena kenyamanan. Dan sekarang setelah Anda tahu kebenarannya, Anda bisa mendapatkannya kembali. Selanjutnya, saran praktis dari perspektif orang spesialis. Bagaimana memilih titik awal yang tepat untuk tubuh dan gaya hidup Anda? Saran praktis untuk memulai dari perspektif spesialis. Jika kebiasaan ini terasa menginspirasi, tetapi juga terlalu banyak, mulailah dari yang kecil dan mulailah dengan apa yang paling dibutuhkan tubuh Anda. Jika Anda bangun dengan kaku atau lesu, mulailah dengan ritual gerakan pagi. Jika bangkit dari lantai terasa tidak mungkin, fokuslah pada kekuatan transisi lantai. Jika berjalan menyakiti lutut Anda, alihkan perhatian pada mekanika langkah Anda. Jika punggung atau lutut Anda nyeri, kemungkinan besar pinggul Anda terkunci. Mulailah dari sana. Dan jika Anda menyadari keseimbangan yang goyah, bahkan hanya saat berbalik dengan cepat, kebiasaan tantangan lingkungan adalah kunci Anda. Anda tidak memerlukan kelima kebiasaan itu untuk membuat kemajuan. Cukup pilih satu, lakukan secara konsisten selama 14 hari dan amati perubahannya. Mobilitas bukan tentang melakukan lebih banyak, ini tentang melakukan apa yang penting. Dan Anda berhak bergerak dengan bebas, bukan rasa takut. Anda belum selesai bergerak, Anda baru saja memulai. Menjadi lebih tua bukan berarti menjadi lebih lemah. Itu berarti menjadi lebih bijaksana tentang apa yang benar-benar dibutuhkan tubuh Anda untuk tetap bebas, kuat, dan mandiri. Orang Jepang tidak menua dengan lebih baik karena gen yang sempurna atau diet ajaib. Mereka menua dengan lebih baik karena mereka tidak pernah berhenti bergerak dengan sengaja. Mereka tidak pernah berhenti bangkit dari lantai. Mereka tidak pernah berhenti berjalan dengan kesadaran. Mereka tidak pernah berhenti menantang keseimbangan mereka. Dan yang terpenting, mereka tidak pernah menerima bahwa kekakuan, penurunan, dan ketergantungan hanyalah bagian dari penuaan. Sekarang Anda tahu apa yang mereka tahu, dan Anda bisa mendapatkan kembali apa yang banyak orang lupakan. Anda tidak perlu merombak hidup Anda. Anda hanya perlu mengubah cara Anda hidup. Momen-momen kecil, transisi, langkah-langkah, menit-menit pagi. Pilih satu kebiasaan, hanya satu. Praktekkan setiap hari selama 2 minggu dan lihat apa yang berubah. Tidak hanya di tubuh Anda, tetapi juga dalam keyakinan Anda tentang penuaan. Karena tubuh Anda masih mendengarkan dan gerakan masih merupakan bahasa yang paling dipahaminya. Jika pesan ini menyentuh Anda, bagikan dengan seseorang yang Anda cintai, seseorang yang masih berhak berjalan menjalani hidup dengan kekuatan, keseimbangan, dan martabat.
Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, saya sangat ingin tahu siapa nama Anda, berapa usia Anda, dan dari mana Anda menonton. Dan jika Anda ingin terus mempelajari cara-cara ampuh untuk tetap gesit, kuat, dan mandiri seiring bertambahnya usia, pertimbangkan untuk berlangganan. Masih banyak lagi yang tidak sabar saya bagikan kepada Anda. Perjalanan Anda belum berakhir, bahkan ini mungkin baru saja dimulai.